Pernahkah kalian mendengar ada orang berkata mencuri itu tidak berdosa? Aneh kan? Tapi begitulah kelakuan Abu Nawas yang selalu punya akal cerdik dan bikin kita terheran-heran. Dalam cerita kali ini, Abu Nawas kembali membuat Raja Harun al-Rashid geleng-geleng kepala. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, karena ceritanya dijamin bikin kalian tersenyum sekaligus dapat pelajaran berharga. Tapi sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah lucu dan penuh hikmah dari Abu Nawas setiap harinya. Di kota Baghdad, beredar kabar mengejutkan. Abu Nawas, si penyair licik nan cerdik, dikabarkan berkata bahwa ada mencuri yang tidak berdosa. Orang-orang pun heboh membicarakannya. Seorang pedagang di pasar berkata, mustahil. Mencuri pasti dosa. Tidak ada pengecualian. Lalu seorang pengrajin menimpali, kau tidak kenal Abu Nawas. Ia selalu punya akal aneh. Berita itu pun berembus hingga ke telinga Raja Harun al-Rashid. Sang raja penasaran, tapi juga murka. Bagaimana mungkin ia berani mempermainkan hukum agama? Gumam sang raja. Dalam hatinya, ia merasa Abu Nawas perlu diberi pelajaran. Namun di sisi lain, ia juga penasaran, apa sebenarnya maksud ucapan Abu Nawas itu? Apakah Abu Nawas benar-benar menantang aturan, ataukah hanya sedang memainkan kata-kata seperti biasanya? Dengan penuh rasa ingin tahu, sang raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas menghadap ke istana secepat mungkin. Hari itu Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan langkah tenang, wajahnya tetap penuh senyum. Sementara itu, Raja Harun duduk di singgasana dengan ekspresi keras. Begitu Abu Nawas tiba, sang raja langsung berkata lantang, Abu Nawas, benarkah kau berani mengatakan ada mencuri yang tidak berdosa? Apakah kau hendak mempermainkan hukum agama di negeriku? Abu Nawas menunduk hormat. Ampun tuanku, jawabnya dengan suara tenang. Hamba tak pernah bermaksud mempermainkan hukum. Tetapi izinkan hamba menjelaskan. Tidak semua mencuri itu dosa. Raja melotot, matanya tajam seperti elang. Para menteri dan pengawal menahan napas, takut mendengar jawaban Abu Nawas yang biasanya penuh tipu akal. Namun Abu Nawas tetap tersenyum. Ia yakin bisa memutar keadaan dengan kecerdikannya, sebagaimana ia lakukan berkali-kali sebelumnya. Coba jelaskan kepadaku, Abu Nawas, ujar raja dengan nada tajam. Apa maksudmu mengatakan mencuri bisa tidak berdosa? Abu Nawas angkat kepalanya, lalu tersenyum licik. Ampun tuanku, tentu mencuri emas, makanan, atau harta orang lain adalah dosa. Namun ada mencuri yang justru berpahala. Yaitu mencuri hati orang dengan kebaikan. Raja mengerutkan kening, belum paham. Abu Nawas melanjutkan, contohnya, bila seseorang memberi senyum tulus kepada sesamanya, menolong tetangga yang kesusahan, atau berbicara lembut, maka ia berhasil mencuri hati orang itu. Apakah mencuri seperti ini berdosa, tuanku? Seisi istana terkejut mendengar penjelasan itu. Para menteri berbisik, ada yang menahan tawa, ada pula yang mengangguk setuju. Raja sendiri sempat terdiam, lalu sudut bibirnya terangkat, seolah ingin tertawa namun masih gengsi di depan semua orang. Namun Raja masih belum puas. Itu hanya permainan kata, Abu Nawas. Apakah ada contoh lain? Tanya Raja, menantang. Abu Nawas tersenyum lagi, seakan sudah menyiapkan jawaban sejak lama. Tentu ada, tuanku. Mencuri waktu. Raja mengangkat alis. Mencuri waktu? Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, jika kita mencuri waktu tidur malam, lalu menggantinya dengan salat tahajud, itu juga disebut mencuri. Kita mencuri waktu dari tidur, untuk digunakan beribadah. Bukankah itu justru berpahala, bukan berdosa? Seketika suasana istana berubah. Raja yang awalnya murka kini terdiam, lalu tak mampu menahan tawa. Hahaha. Kau benar, Abu Nawas. Itu mencuri yang tidak berdosa. Para menteri dan pengawal pun ikut tertawa, menyadari bahwa sekali lagi Abu Nawas berhasil membalik keadaan. Suasana istana yang tegang pun berubah menjadi penuh canda tawa. Raja Harun al-Rashid akhirnya mengangguk kagum. Abu Nawas, engkau memang cerdik. Memang ada mencuri yang tidak berdosa, mencuri hati orang dengan kebaikan dan mencuri waktu untuk ibadah. Abu Nawas tersenyum licik khasnya. Betul sekali, tuanku. Maka hamba harap, semua orang di negeri ini rajin mencuri,
tapi hanya dalam hal-hal yang berpahala. Para menteri yang semula tegang kini tertawa lega. Raja pun akhirnya ikut tersenyum lebar, sambil berkata, "Dasar Abu Nawas, selalu saja kau punya jawaban yang membuatku tidak bisa marah." Dengan demikian, kabar tentang mencuri yang tidak berdosa justru menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa kebaikan dan ibadah bisa dilakukan dengan cara yang tak terduga. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, para menteri yang awalnya meragukannya kini justru berebut memberi komentar. "Benar juga, mencuri hati dengan kebaikan itu malah membuat orang senang," kata seorang menteri tua. Menteri lain menimpali, "Dan mencuri waktu untuk ibadah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan." Mereka semua memandang Abu Nawas dengan kagum. Namun ada pula yang masih cemberut, tidak rela Abu Nawas lagi-lagi menang debat. Bisikan kecil terdengar di antara mereka, "Orang ini terlalu pintar memutar kata. Kalau dibiarkan, bisa-bisa ia selalu mengalahkan kita di depan raja." Raja Harun al-Rashid, meski sudah terhibur, masih penasaran. Ia ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. "Abu Nawas," kata raja sambil mengelus jenggotnya, "jika benar ada mencuri yang tidak berdosa, coba sebutkan satu lagi contoh yang lebih sulit. Aku ingin tahu apakah kau hanya pandai berbicara, atau benar-benar paham maknanya." Abu Nawas tersenyum tenang. "Baiklah tuanku. Ada satu lagi mencuri yang justru membawa kebaikan, asalkan dilakukan dengan niat tulus." Semua orang menahan napas, menunggu jawaban berikutnya. Abu Nawas berkata, "Tuanku, mencuri ilmu adalah contoh berikutnya. Jika seseorang mendengarkan guru, membaca kitab, atau memperhatikan orang bijak tanpa diminta, ia sebenarnya sedang mencuri ilmu. Namun justru dengan mencuri itulah ia menjadi pintar. Dan semakin banyak ia curi, semakin bermanfaat untuk orang lain. Apakah itu berdosa?" Raja terkejut, lalu tertawa kecil. Para menteri pun saling mengangguk. "Benar juga," kata mereka. "Ilmu kalau dicuri justru semakin berkembang." Istana kembali dipenuhi tawa dan kekaguman. Raja semakin terkesan, namun ia juga ingin memastikan hikmah dari semua ucapan Abu Nawas. "Kalau begitu, Abu Nawas," ujar raja, "ajarkan pada rakyatku agar mereka rajin mencuri seperti yang kau katakan. Tapi mencuri dalam arti yang baik, bukan yang buruk." Abu Nawas membungkuk hormat, lalu menjawab, "Dengan senang hati, tuanku. Hamba akan menyampaikan bahwa ada mencuri yang tidak berdosa, mencuri hati dengan kebaikan, mencuri waktu untuk ibadah, dan mencuri ilmu demi manfaat." Kata-kata itu membuat suasana istana semakin hangat.